Kami akan ajak Anda untuk langsung menuju ke Mapolres Metro Jakarta Pusat untuk mendengarkan informasi terkini, Saudara, soal kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Terkait dengan perkara ini, kami adakan penggeledahan, pemeriksaan bukti-bukti digital, data IT, kemudian pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka, sehingga apakah ada kemungkinan berkembang daripada konstruksi pasal yang ada. Apakah ada mens reanya, niat jahatnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, bahkan mengedarkan, artinya menawarkan pada orang lain. Nah, oleh karenanya selama 4 hari ini penyidikan sudah sementara sudah kami anggap cukup, di mana konstruksi pasalnya adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pengguna narkoba. Nah, yang kedua, kami perlu meluruskan terkait bahwa tersangka ini tidak diproses sebagaimana mestinya, bahwa dalam pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba ini diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan, tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Kami bawa ke sidang, nanti akan divonis oleh hakim, di mana ancaman maksimalnya adalah 4 tahun. Ini yang perlu diluruskan bahwa, dan kemudian untuk rehabilitasi ini itu bukan dilaksanakan oleh penyidik. Ada permohonan dari keluarga, kita fasilitasi, dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu oleh BNN, yang isinya ada Polri, Kejaksaan, dokter, psikiater, dan lain sebagainya, di luar penyidik, di luar Polres Jakarta Pusat. Tetapi kami perlu tekankan lagi, seandainya ada keputusan rehabilitasi sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang, pasal 54, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan berkas tidak dilanjutkan, tetap kami lanjutkan, bawa ke pengadilan, dan nanti akan divonis oleh hakim. Ini yang perlu menjadi penekanan agar tidak menjadi kesimpang siuran informasi. Di informasi kami laksanakan penyidikan secara profesional, dan kemudian rekan-rekan sekalian sebentar lagi akan kami hadirkan tersangka. Mengapa kami menunggu? Karena kami menunggu komplit ataupun lengkap penyidikan kami sehingga kita akan tampilkan para tersangka ini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, sebelum ditampilkan, kami pernah menyampaikan bahwa strategi pengungkapan narkoba yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat adalah preemptive strike. Artinya kami mengungkap dari hulu. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada hal yang unik di masa pandemi ini. Polres Jakarta Pusat dalam kurun 22 hari, yang pertama kita ungkap 400 kilo, dalam waktu 22 hari bisa menjadi 1,1 ton setelah bergabung dengan Polda Metro Jaya. Dan kami temukan fakta lagi yang unik, kami temukan bandar, ya, nanti barang buktinya ya cukup banyak, nanti akan kami tampilkan, di mana kami duga berdasarkan penyelidikan kami, ya, bahwa ini digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, kaum-kaum jet set, kalangan-kalangan elit. Ya, kami sudah gambarkan, petakan, ya, tinggal tunggu saja, ya. Kalau masih ada yang menggunakan, tunggu waktu akan kami tangkap. Jadi bukan hanya tersangka 3 ini sebenarnya. Sebelumnya sesuai dengan strategi kami preemptive strike, kami sudah menangkap bandar yang khusus, dugaan kami khusus untuk kalangan-kalangan jet set ini. Ini yang perlu kami jelaskan pada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, tidak ada diskriminasi. Kami akan tampilkan menunggu hasil penyelidikan kami komplit, yang sebentar lagi akan kami tampilkan. Yang kedua,
rehabilitasi bukan kewenangan daripada penyidik, tapi dilakukan oleh tim asesmen terpadu BNN. Kita menunggu rekomendasinya sekarang, karena itu amanah daripada ataupun kewajiban dalam undang-undang. Seandainya pun direhabilitasi, bukan berarti berkas tidak dikirim, kami kirim. Tetap kami kirim, divonis oleh hakim nantinya, di mana konstruksi pasal tersebut ancaman maksimal adalah 4 tahun. Ya nanti kita lihat, itu di luar daripada kepolisian. Itu yang perlu kami sampaikan. Setelah ini nanti setelah ada tersangka kami tampilkan, selanjutnya sebagaimana yang kami sampaikan tadi, akan kami munculkan tersangka yang berikutnya, yang kami duga ini adalah digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu. Yang paling terakhir, ya, di masa pandemi ini kepolisian sebenarnya lebih konsentrasi pada tataran pelayanan kepada masyarakat, pelindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat. Kita konsentrasi terhadap penanganan COVID, akselerasi vaksinasi, ya, kemudian kegiatan PPKM darurat dan lain sebagainya. Tetapi tim kami tidak lengah. Kalau ada yang mencoba memasukkan narkoba ini, tim kami ada tim khusus yang siap untuk menangkap lagi. Karena apabila di masa pandemi ini kemudian distimulasi dengan narkoba, maka kejahatan fatalitasnya lebih tinggi. Kemarin bisa lihat tawuran, begal, korbannya banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Setelah kita cek urin positif narkoba, ini stimulasi narkotika ini cukup memprihatinkan karena membuat fatalitas daripada korbannya itu luar biasa. Ini yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya, sudah siap ya? Kami persilakan. Ada yang mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak polisian, tim pengacara, dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasihi, orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya, Mikaela, Manaka, dan Magika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum. Ya, baik rekan-rekan, tadi sudah kita tampilkan. Dari lawyer ada yang boleh disampaikan? Tidak ada? Cukup? Sudah ya? Jadi tadi sudah kita tampilkan rekan-rekan sekalian ya. Kita menunggu penyelidikan komplit. Selanjutnya kita tampilkan tersangka berikut. Nah ini yang kita duga sebagai supplier
pengedar untuk kalangan-kalangan tertentu. Jadi sekali lagi bukan kami targetkan pengguna, tapi tetap konsisten, preemptive strike. Dari hulu kita ungkap. Silakan. Tadi kita simak bersama bagaimana kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi menyampaikan bahwa hingga saat ini kepolisian masih menunggu hasil asesmen dan juga rekomendasi dari BNN soal pengajuan rehabilitasi dari keluarga Nia Rabanadi dan juga Ardi Bakri. Sementara yang Anda saksikan saat ini adalah gelar barang bukti yang dihadirkan bersamaan dengan penangkapan 5 orang bandar. 5 orang bandar ini, saudara, diduga mengedarkan sabu-sabu atau narkotika kepada kalangan-kalangan tertentu. Tadi disampaikan oleh Kapolres adalah kalangan jet set yang bisa dikatakan ini ada kaitannya dengan kasus yang sebelumnya ditangani oleh kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Ini adalah kepolisian yang tengah menampilkan barang bukti dari hasil penangkapan bandar sabu. Kemudian tadi ditegaskan pula oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa kendati nanti dilakukan rehabilitasi terhadap Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri, namun proses hukum saudara masih akan tetap berjalan hingga ke tingkat pengadilan. Artinya rehabilitasi tidak akan mengganggu proses hukum dan tadi disampaikan bahwa rehabilitasi juga masih menunggu rekomendasi dari BNN.